Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Restu Nur Amalia dengan NPM 182151115. Di sini saya akan menyeminarkan artikel yang dibuat pada mata kuliah Seminar Pendidikan Matematika dengan dosen pengampu Bapak Dedi Nurjamil MPD. Untuk judul artikel yang dibuatnya yaitu berjudul Kemampuan Representasi Matematis ditinjau dari Gaya Kognitif Siswa SMP pada materi kesebangunan dan kekongruenan. Adapun poin-poin yang akan dijelaskan atau disampaikan, yang pertama kemampuan representasi matematis, yang kedua gaya kognitif, dan yang terakhir atau yang ketiga keterkaitan antara kemampuan representasi matematis dengan gaya kognitif. Nah, untuk yang pertama, kemampuan representasi matematis. Kemampuan representasi merupakan salah satu standar proses dalam kurikulum 2006. Pencantuman representasi sebagai komponen standar proses cukup beralasan karena untuk berpikir matematis dan mengkomunikasikan ide-ide matematika, seseorang perlu mempresentasikannya dalam berbagai cara. Itu menurut Hutagaol tahun 2013. Menurut Lawrence, tahun 2007, terdapat 3 alasan mengapa representasi merupakan salah satu dari proses standar, yaitu yang pertama, kelancaran dalam melakukan translasi di antara berbagai jenis representasi yang berbeda merupakan kemampuan dasar yang perlu dimiliki siswa untuk membangun suatu konsep dan berpikir matematis. Ide-ide matematika yang disajikan guru melalui berbagai representasi akan memberikan pengaruh yang sangat besar dalam mempelajari matematika, dan siswa membutuhkan latihan dalam membangun representasinya sendiri sehingga siswa memiliki kemampuan dan pemahaman konsep yang baik dan fleksibel yang dapat digunakan dalam pemecahan masalah. Nah, yang selanjutnya itu kemampuan representasi matematis siswa ini merupakan kemampuan yang menuntut siswa untuk dapat membuat suatu metode dari suatu masalah ke dalam bentuk baru baik secara verbal, tulisan, grafik, tabel, ataupun gambar. Itu menurut Sabirin tahun 2004, Hani tahun 2005, dan Siti tahun 2016. Mohon maaf, Sabirin tahun 2014, Hani tahun 2015, dan Siti tahun 2016. Menurut Herdiman, Nurismandanti, Rengganis, dan Mariani tahun 2018, bahwa pada umumnya proses pembelajaran di sekolah sering ditemukan hanya untuk mencapai tujuan tingkat rendah saja, yakni dalam mengetahui, memahami, dan menggunakan, akan tetapi belum mampu menimbulkan kebiasaan menggunakan kemampuan matematika yang lebih tinggi. Dengan pembelajaran seperti ini, kecil kemungkinan kemampuan matematis siswa dapat berkembang. Menurut Herdiman tahun 2017, guru hendaknya memanfaatkan keberagaman cara atau prosedur untuk menyelesaikan masalah agar memberikan pengalaman kepada siswa dalam menemukan sesuatu yang baru berdasarkan pengetahuan, keterampilan, dan cara berpikir matematika yang telah diperoleh sebelumnya. Nah, yang selanjutnya yaitu representasi matematis diperlukan dalam proses pengajaran di sekolah, karena di dalam representasi ini mengungkapkan gagasan atau ide. Hal ini sejalan dengan Mustagin tahun 2015 bahwa representasi merupakan suatu pengungkapan dari ide-ide matematika yang ditampilkan sebagai model dari suatu masalah yang dapat dipresentasikan dalam bentuk tabel, gambar, verbal, atau simbol matematika. Dengan demikian, proses representasi matematis dapat dikatakan sebagai pengubah atau penerjemah dari suatu model masalah ke bentuk baru. Nah, jadi dapat disimpulkan secara sintetis dari uraian definisi di atas bahwa kemampuan representasi matematis merupakan kemampuan yang menuntut siswa dapat
membuat suatu metode dari suatu masalah ke dalam bentuk baru, baik secara verbal, tulisan, grafik, tabel, ataupun gambar. Oleh karena itu, kemampuan representasi matematis perlu diaplikasikan oleh siswa sebagai pengubah atau penerjemah dari suatu model masalah ke bentuk baru. Nah, ini merupakan tabel silabus pembelajaran matematika pada materi kesebangunan dan kekongruenan. Untuk ini merupakan untuk siswa SMP kelas 8. Nah, penilaiannya menggunakan tes tulis dan instrumennya berupa uraian. Dan ini merupakan yang selanjutnya. Nah, ini merupakan indikator kemampuan representasi matematis pada materi kesebangunan dan kekongruenan. Dan ini merupakan kisi-kisi salah satu butir soal dari kemampuan representasi matematis pada materi kesebangunan dan kekongruenan, yang mana butir soalnya disesuaikan dengan banyaknya indikator yang telah disampaikan sebelumnya. Nah, yang selanjutnya yaitu mengenai gaya kognitif. Nah, definisi dari gaya kognitif menurut Tenan sebagaimana dikutip oleh Desmita tahun 2011, yaitu gaya kognitif sebagai an individual's characteristic and consistent approach or to organizing and processing information. Makna dari pernyataan tersebut adalah gaya kognitif merupakan pendekatan karakteristik individual yang konsisten untuk mengatur dan mengolah informasi. Nah, menurut Desmita tahun 2011 ini mengatakan bahwa di dalam gaya kognitif terdapat suatu cara yang berbeda dalam melihat, mengenal, dan mengorganisir informasi. Oleh karena itu, kemungkinan ada perbedaan individu dalam merespon. Ada yang memberikan respon cepat, namun ada pula yang memberikan respon lambat. Nah, menurutnya, gaya kognitif merupakan pola yang terbentuk dari cara individu memproses informasi dan cenderung stabil serta dicapai dalam jangka waktu yang relatif lama meskipun tetap ada kemungkinan berubah. Nah, berdasarkan definisi mengenai gaya kognitif, ada dua, yaitu gaya kognitif reflektif dan impulsif. Yang telah dikemukakan di atas, ada dua aspek yang harus diperhatikan dalam mengukur gaya kognitif, reflektif dan impulsif. Menurut Warki tahun 2009, antara lain yang pertama dilihat dari variabel waktu yang digunakan siswa dalam menyelesaikan masalah dan frekuensi siswa dalam memberikan jawaban sampai mendapatkan jawaban yang benar. Aspek waktu atau variabel waktu dibedakan menjadi dua, yaitu cepat dan lambat. Sementara aspek frekuensi menjawab dibedakan menjadi cermat atau akurat. Frekuensi menjawab sedikit dan tidak cermat atau tidak akurat. Frekuensi menjawab banyak. Menurut Kagan et al. Sebagaimana dikutip dari Walki tahun 2008, perbedaan karakteristik antara siswa dengan gaya kognitif reflektif dan siswa dengan gaya kognitif impulsif diperlihatkan pada tabel berikut. Nah, ini merupakan tabel perbedaan gaya kognitif siswa reflektif dan impulsif. Bisa dilihat ya. Nah, selanjutnya dapat disimpulkan gaya kognitif yang dimaksud dalam penelitian ini mengacu pada pengklasifikasian
Gaya kognitif menurut Kagan tahun 1996 yaitu meliputi gaya kognitif reflektif, yaitu gaya kognitif anak yang memiliki karakteristik lambat dalam menjawab masalah tetapi cermat atau teliti sehingga jawaban yang dihasilkannya cenderung benar. Sedangkan gaya kognitif impulsif yaitu gaya kognitif anak yang memiliki karakteristik cepat dalam menjawab suatu masalah namun kurang cermat atau teliti sehingga jawaban yang dihasilkan cenderung salah. Nah, perilaku anak dengan gaya kognitif impulsif dapat memecahkan masalah tidak sistematis atau terencana. Nah, ini merupakan suatu ilustrasi dari penjelasan-penjelasan sebelumnya. Nah, yang selanjutnya, poin terakhir yaitu keterkaitan antara kemampuan representasi matematis dengan gaya kognitif. Nah, pada langkah atau prinsip memahami masalah, salah satu indikatornya adalah mampu mengubah masalah tersebut ke dalam kata-katanya sendiri, gambar, atau diagram yang akan membantunya dalam memahami masalah tersebut. Salah satu faktor yang mempengaruhi strategi pemecahan masalah siswa adalah gaya kognitif. Gaya kognitif merupakan karakteristik individu dalam penggunaan fungsi kognitif, meliputi berpikir, mengingat, memecahkan masalah, membuat keputusan, mengorganisasi, dan memproses informasi secara konsisten dan berlangsung lama. Nah, perbedaan gaya kognitif, ada yang memiliki karakteristik cepat dalam menjawab masalah tetapi tidak teliti sehingga jawaban cenderung salah, yang disebut gaya kognitif impulsif. Sebaliknya, ada yang memiliki jawaban cenderung benar yang disebut dengan gaya kognitif reflektif. Nah, itu menjawabnya dengan cermat dan teliti. Nah, dapat dilihat bahwa kedua indikator yang disebutkan di atas itu erat kaitannya dengan representasi siswa dengan tipe gaya kognitif reflektif cenderung memiliki kemampuan representasi visual dengan kategori yang sangat baik. Nah, kemampuan representasi simbolik dengan kategori yang sangat baik dan kemampuan representasi verbal dengan kategori baik. Sementara itu, siswa dengan tipe gaya kognitif impulsif cenderung memiliki kemampuan representasi visual dengan kategori yang sangat baik, kemampuan representasi simboliknya dengan kategori yang sangat kurang, serta kemampuan representasi verbal dengan kategori kurang. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak terdapat kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.